Pemirsa, kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan yang sulit untuk dipisahkan dalam keseharian masyarakat Indonesia. Maka tidak heran, bisnis usaha perlengkapan kendaraan juga turut menggeliat. Ban adalah salah satunya. Namun sayangnya, masih banyak pelaku usaha ban yang nakal. Ban kendaraan bekas yang seharusnya sudah tidak layak pakai direkondisi agar tampak lebih baru. Berikut redaksi kontroversi. Ban adalah salah satu perlengkapan kendaraan bermotor yang vital. Tidak hanya di musim penghujan, kondisi ban yang layak mutlak diperlukan agar kinerja kendaraan berjalan lancar sekaligus aman. Ban adalah kebutuhan yang penting, maka tidak heran jika jual beli ban menarik minat pelaku usaha. Tidak hanya ban baru di bengkel resmi, ban bekas pakai atau second juga masih laris manis di pasaran. Tidak sulit menemukan penjual ban bekas di ibu kota, mulai dari toko permanen hingga di pinggir jalan. Ban jenis ini dijual dengan harga terjangkau. Lamanya waktu penggunaan menjadi ukuran harga. Bahkan ada yang 80% masih bagus karena baru dipakai 6 bulan. Namun ternyata tidak semua ban yang dijual adalah ban bekas asli. Karena di antara mereka terselip ban rekondisi atau biasa disebut ban suntik. Redaksi kontroversi mencoba menelusuri salah satu penjual ban bekas. Ini second ya? Baru dipakai berapa lama kira-kira? 6-7 bulan. Setelah memeriksa lebih lanjut, kami menemukan ban ini adalah ban rekondisi yang disuntik. Setelah didesak, sang penjual akhirnya mengiyakannya. Dia tarik-tarik. Gitu ya? Kira-kira buat nyamain aja jadi ketemu lagi gitu. Oh, nggak masalah itu jadwal. Sama 4 mati gitu, tambah-tambahan doang. Ya harga nggak begitu lah, apa juga. 200-an aja pasang. Bagi konsumen yang belum terlalu mengerti persoalan ban, tentu saja tidak akan mudah membedakannya. Meski pedagang terbuka kepada konsumen, tidak bisa dipungkiri, masih saja ada penjual yang mencoba mengelabui konsumen. Cara mengelabui konsumen ini ternyata bukan hal yang baru. Meski banyak konsumen yang mengerti, iming-iming mendapatkan penghasilan yang lumayan, menjadikan praktek ini jamak dilakukan. Maunya yang dari kadang-kadang nggak sedikit itu belanja second, memang second kadang-kadang kalau second kan dia masih harus sendiri itu maunya supportan biar tipis juga nggak nyuntik itu yang second. Kalau suntikan kan disuntik habis itu adanya harus sendiri belanja itu. Kalau sendiri kan masih asli itu bawaannya itu. Kadang-kadang orang kalau second nggak senjata suntikan lagi. Di tempat lain, redaksi kontroversi menemukan pelaku pengukiran. Proses pengukiran satu ban membutuhkan waktu tidak lebih dari setengah jam. Kan itulah sifatnya orang Indonesia. Di mana orang Indonesia yang tahu baju kamu kuat, palsukan. Apanya juga lain. Pengukiran ban bekas bukanlah hal baru. Perilaku ini seakan lumrah dilakukan untuk menyiasati bisnis jual beli ban. Bagi penjual, cara ini ampuh untuk memperoleh untung yang maksimal. Mereka cukup mengumpulkan ban bekas yang didapatkan dengan harga yang tidak terlalu mahal. Ya, dan elemen sih banyak sih. Kalau udah kotak pagar 10.000, kadang bisa tambahnya dikit-dikit kan 25-20 dikit. Kalau masih bagus, ya bagusnya kan 50. Kalau masih ada rumah, tapi jarang sih. Ban bekas yang mereka kumpulkan inilah yang kemudian dipilih. Ban yang masih layak akan dijual sebagai ban second, sedangkan yang gundul akan disuntik terlebih dahulu. Ban bekas murah ini lalu dijual dengan untung yang lumayan, terlebih jika ban tidak dijual di pinggir jalan, melainkan masuk ke bengkel. Jual paling pas ya 40-50. Kalau nggak suntik. Kalau second sih kelihatan paling kecil masuk ke lagi. Bisa jadi 1.000 lah. Tapi kondisinya yang Ketika menyetik ban, peralatan yang digunakan juga sangat sederhana.
bisa sih gara-gara gaji itu. Tapi kita juga peratannya belum bisa sama teman. Tapi sebagian kita bikin dari silet itu. Ini sendiri. Dengan peralatan inilah ban direkondisi agar mirip dengan aslinya. Apa kasih itu misalnya kalau di sini stopel kita di dalamnya gitu. Kalau udah tipis paling kan tipis bisa ditasal itu aja. Selain faktor penjual, masih beredarnya ban rekondisi tidak lepas dari adanya permintaan konsumen. Diduga konsumen yang paham tentang ban suntik justru memilih ban jenis ini sebagai upaya menyiasati pengeluaran. Ini bisa dilakukan untuk moda transportasi angkutan kota. Nah, kalau nyuntiknya tuh ada yang minta aja buat angkot gitu kan. Ada pensekian ya itu ya ada suntikan ya udah apa. Membeli ban bekas membutuhkan perhatian ekstra. Banyak hal yang harus diperhatikan agar kita tidak tertipu. Tidak hanya berkaitan dengan gundul tidaknya ban, namun juga pada faktor yang lain. Selain kualitas, usia ban juga harus diperhatikan. Usia ban bisa diketahui dari tahun produksi. Dalam setiap ban selalu terdapat 4 angka dan 2 angka terakhir yang menunjukkan tahun produksinya. Idealnya kualitas dan kinerja ban masih terjaga hingga usia 4 tahun sejak produksi. Kualitas ban bisa menurun ketika melebihi usia, meski ban jarang digunakan atau tidak gundul. Ban yang melebihi usia bisa berisiko pada tingkat elastisitas. Maka tidak heran jika ban-ban bekas sangat berisiko untuk direkondisi. Cara vulkanisir dengan menambah ketebalan ban sebelum diukir juga harus dilakukan dengan alat dan metode yang tepat jika tidak ingin berbuah dengan resiko. Sementara di dalam ban itu ada lapisan lain, ada lapisan serat nilonnya, kemudian di bawahnya lagi itu ada besi yang tidak putus-putus itu, besi bajanya. Nah kalau misalnya kondisi biasa aja besi baja bisa memasukkan air dari lubang-lubang pori-pori karet yang ada gitu kan. Ketika lewat jalan jelek atau kena batu, dia akan putus si kawatnya, ban menjadi benjol gitu. Bedanya dari samping yang tergalen dari apa dari sini ke depan. Kalau dari samping ketahuan pas pisaunya tuh ada lah tetap kelihatan beda. Kalau ada sembilan langsung itu nggak ada bekas suakan itu. Terlepas faktor permintaan dari konsumen, penjual ban bekas sudah seharusnya bersikap lebih terbuka kepada konsumen. Usaha untuk merahasiakan kondisi ban rekondisi tentu saja sangat bertentangan dengan hak konsumen. Kecuali dia mengatakan bahwa ini telah diukir, tapi kalau dia juga mengatakan ban ini second tapi tidak diukir, yang faktanya adalah diukir, ini tindakan penipuan yang cukup serius pada konsumen karena bukan semata-mata harga tapi juga mencakup aspek keselamatan. Tidak hanya mengotori aksi penipuan sekaligus merugikan hak konsumen. Konsumen harus kritis membeli ban. Kejelian dan kehati-hatian konsumen patut dilakukan untuk meminimalisir praktek jual beli ban rekondisi. Jika konsumen tidak bisa ditipu, maka penipuan pun bisa diantisipasi. Samping itu, kesadaran dari konsumen juga diperlukan. Jangan sampai demi alasan penghematan dana, konsumen sengaja memilih ban rekondisi. Dan jika hal ini dibiarkan, maka keselamatan yang menjadi taruhannya. Tim Liputan Trans 7. Ya, segitu doang. Panjang modal. Jadi banyaknya kata-kata aku. Misteri di balik kematian tante